berjalannya waktu, berjalannya adegan, setiap cut dia itu di sebelah saya ngomong, "Kakak lihat, dia masih ngeliatin kita kan." Begitu saya mau berdiri, kaki saya nggak bisa bergerak sama sekali, Bang Umang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Mas Andre. Waduh, gimana nih kabarnya Mas? Baik. Woi, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Amin. Nah, Terima kasih Bang Umang. sebelum masuk cerita, kesibukan sekarang apa nih Mas Andre nih? Kesibukan saya masih acting coach sama ada beberapa garap film aja sih. Oke, beberapa garapan film. Iya. Oke. Nah, misalkan ya, mungkin teman-teman yang kreator juga gitu kan ya, ataupun yang lagi bekerja di salah satu perusahaan terus membutuhkan sebuah video dokumenter perusahaan apa nih, company profil gitu ya, bisa tuh ya. Bisa aja tuh teman-teman semua langsung hubungin Mas Andre nih. Nah, misalkan nih teman-teman semua butuh nih dengan Mas Andre terkait perfilman dan lain sebagainya gitu ya. Bisa hubungin lewat mana itu, Mas? Ada Instagram saya. Boleh dicantumin? Iya, nanti dicantumin di sini ya. Oke, jadi teman-teman semua misalkan punya konsep dan lain sebagainya terus bikin video-video ala-ala film atau mungkin langsung film gitu kan. Iya. Amin kan, ya kan? Bisa langsung aja tuh. Nah, tadi juga kita sempat cerita di luar ada yang lagi ini Mas, murid acting. Apa itu maksudnya itu? Kebetulan saya acting coach di salah satu label manajemen. Nah, jadi saya punya anak-anak kelas acting yang belajar sama saya, yang kedepannya mereka itu akan saya bawa untuk casting di sinetron, FTV, ataupun film gitu. Oke, nah berarti itu terbuka untuk umum ya? Misalkan, pengen belajar acting nih? Iya, terbuka untuk umum. Tapi actingnya jangan acting nangis mulu. Acting nangis mah nggak perlu diiniin, colok matanya nangis gitu kan. Oke, ini sangat apalagi dunia sekarang maksudnya perfilman itu kan lagi melejitnya nih. Iya kan? Nggak ada putusnya gitu dalam artian. Iya. Terus berkarya dan terus berkarya. Itulah jiwa-jiwa orang Indonesia tuh gitu kan. Benar. No limit untuk berkarya, ya kan? Nggak ada batasan gitu. Oke. Mas, pada video kali ini Mas Andre ingin menceritakan kejadiannya saat di mana nih? Saat di salah satu gunung di Wonosobo. Ya. Jadi saya mau berawal dari menceritakan saya itu kan seorang acting coach, Mas Sumang. Jadi saya itu di calling untuk acting coach salah satu series yang bercerita tentang gunung. Oke. Nah, itu awalnya. Jadi saya yang acting coach di project itu. Namun seberjalannya saya acting coach itu ada salah satu tokoh karakter yang belum ditemukan sama sutradara dan castingnya. Tapi ya namanya saya acting coach, saya berjalan aja sambil mereka itu masih casting gitu kan. Nah, jalan beberapa hari, terus sutradaranya datang ke saya ngobrol, "Andre, peran ini lumayan rumit," katanya. Dan emang kita nggak ketemu gitu. Gimana kalau Andre aja katanya yang memainkan peran ini gitu. Nah, itu awalnya. Terus saya pikir, oh ya udah nggak apa-apa. Cuman saya itu tipe yang bukan saya tidak tertarik sama gunung, karena emang saya nggak punya basic di gunung sebelumnya. Dan
saya tahu diri bahwa saya ini orangnya suka keceplosan. Jadi saya mikir jangan hanya perkara saya, nanti satu grup jadi kenapa-napa, mungkin, atau jangan perkara bercanda saya jadi satu grup kenapa-napa gitu. Itu saya hindarin betul gitu. Makanya dari dulu-dulu teman saya selalu naik gunung, saya nggak pernah mau ikut. Gitu. Berjalan, sutradaranya bilang, iya enggak, ini hanya syutingnya yang di Jakarta aja gitu. Oke, kita lanjut. Di proses syuting sampai di penghujung episode ketiga, karena saya bilang mungkin di episode ketiga ini kelar kali ya gitu, karena kan next episode-nya mereka itu udah menceritakan pendakiannya gitu. Iya Andre, oke. Nah itu syuting terakhir itu saya kalau nggak salah di Trisakti, di Universitas Trisakti. Oke, saya pikir bagus. Nah saya tidak mengikuti perkembangan kelanjutannya mereka. Namun seminggu setelah kita berakhir syutingnya di Trisakti, saya itu dikirim WhatsApp foto tiket. Jadi dikirim, terus saya ditelepon sama produser. Halo Andre, itu tiketnya udah gue beli, kata. Nanggung kalau peran lu tuh hanya sampai di situ gitu. Kita panjangin lagi deh gitu. Lah tapi kan gue emang di gunung tuh gue nggak deh gitu. Apalagi belum ada persiapan dan besok pagi kita udah berangkat. Jadi saya dapat kabar hari ini, besok pagi udah berangkat gitu. Enggak lah, ini nggak di gunung kok. Kita usahain adegannya elu itu di kaki gunungnya aja, kata dia. Oke, saya dengan berpikir positifnya, saya bilang saya tidak bawa persiapan untuk ke gunung, saya bilang. Dan dia bilang okein. Nah, saya prepare persiapan itu. Jadi subuh kita udah berangkat dari stasiun Senen, nyampe lah ke Wonosobo. Nah dari Wonosobo itu kita mungkin ada break sebentar, makan gitu. Lanjut ke base camp. Di situ saya udah mikir loh, ini udah kaki gunung ini gitu. Mereka untuk menenangkan saya yang kayak, enggak Andre, ini adegannya hanya di sini aja gitu. Nah, kebetulan begitu nyampe di situ, mereka persiapan untuk turun karena untuk nge-take ada adegan yang dari stasiun. Kan belum diambil gitu. Jadi Andre, ini semua mereka ini ada adegan kecuali lu gitu. Nanti lu diterima udah di sini aja. Tapi terserah lu mau ikut atau enggak kata. Nah, kebetulan saya merasa capek hari itu, jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa lah di sini. Nah, jadi saya kebetulan udah dikenalin juga sama orang-orang yang di base camp gitu kan. Jadi udah gitu. Dan nggak berapa lama mereka turunkan barang apa segala macam, mereka langsung pergi lagi. Tinggal saya sendiri di situ. Berjalan, saya ngobrol-ngobrol dengan orang sekitar, dengan orang-orang base camp, cerita-cerita. Satu momen ada yang saya miss bahwa saya lupa kabarin pacar saya kemarin itu. Jadi dia kayak yang, kok lu tiba-tiba di gunung gitu? Iya, maksudnya kenapa gitu? Nah, untuk tahu bahwa jaringan di situ tuh susah. Susah. Jadi kalau nggak salah saya itu udah sore menuju ke malam. Jadi saya ngobrol, saya bilang sebentar Pak ya. Kebetulan saya langsung cari jaringan HP ke situ. Saya jalan di sekitaran base camp, keluar, saya cari jaringan. Nah, dapat nih. Nah, dari situ saya ada konflik sedikit dengan pacar bahwa kenapa saya tiba-tiba daripada ribet, gue putusin aja dah. Udah selesai itu jaringan, tapi setelah pas gue lagi ngomel-ngomel gitu, marah-marah, saya nggak sengaja ngelihat kayak ada sosok besar lari dari depan itu ke belakang saya. Tapi kayak yang deg langsung di belakang gitu. Itu nggak tahu perasaan atau memang betul, tapi saya nggak tahu. Begitu saya merasa itu, saya udahin ini HP. Terus saya ngomong, permisi, saya datang ke sini untuk niatnya syuting. Saya tidak mengganggu kalian dan saya minta kalian juga tidak mengganggu saya. Saya ngomong dalam hati seperti itu. Begitu saya mau melihat ke arah base camp, ternyata base campnya udah jauh. Saya udah di tengah-tengah kebun teh. Saking mencari sinyalnya itu, nggak kerasa saya udah jauh. Jauh banget. Saya perlahan melihat ke arah base camp dan jalan dan jalan semakin cepet sampai ke gerbang base camp. Ada satu orang di situ, bapak, dia ngomong, Mas Andre kenapa katanya. Oh nggak apa-apa Pak, saya bilang. Saya nggak mau menceritakan. Iya nih saya begini, enggak. Kebetulan saya pikir mungkin tuh bisa ada perasaan saya kan. Jadi nggak apa-apa Pak.
aman katanya, aman Pak gitu. Sinyalnya susah Pak, saya bilang. Jadi saya keluar untuk nyari sinyal. Oh iya Mas gitu. Sini Mas minum. Nah di situ itu ternyata udah jam 6:30. Jadi adegan saya yang mencari sinyal tuh kayaknya udah pas maghrib kan. Maghrib ya. Jadi begitu 6:30, Mas Andre kita udah bikinin teh nih gitu. Udah disediain sama mereka, ada teh, minum gitu. Nggak berapa lama dari situ mereka datang. Kelar yang dari syuting dari bawah mereka datang. Udah kita teguran, mereka lancar, syuting di bawah udah aman, udah tidak ada kejadian apa-apa. Kita lanjut tidur untuk besok. Besoknya untuk kita persiapan naik kan mulai ada arahan ya. Nah, jadi ternyata karena udah di situ, terus saya bilang begitu pagi, scene saya yang di mana? Enggak, Dre, scene lu tuh di pos 1 kata dia. Lah, itu sama aja naik gunung dong, gue bilang. Ini gue nggak apa persiapan. Iya Andre, karena kalau gue bilang naik gunung lu pasti nggak akan mau, kata dia. Anjir. Oke, gue bilang dengan mau nggak mau ya, karena udah di lokasi kan, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya gini, nggak apa-apa Andre. Nah, dan karakter itu perannya Nora. Jadi karakter sosok yang saya mainkan di series itu bahwa karakternya itu suka nyeleneh orangnya, dan jadi dia merasa kayak paling tahu gunung. Udahlah gunung itu katam gitu. Jadi even dia ke gunung pakaiannya itu juga nggak pakaian gunung. Oke, jadi pas cocok gitu ya. Jadi kan, waduh, ya udahlah saya pikir. Dan saya nggak pakai sepatu gunung sampai naik ke puncak itu, saya nggak pakai sepatu gunung. Jadi berjalan saya pikir ya udah kita prepare untuk persiapan mungkin SOP-nya Bang Umang ya. Kalau Bang Umang mungkin lebih tahu kan karena anak gunung gitu. Kan biasa diceritakan. Nanti mungkin kalau ngelihat apa atau kejadian apa nggak usah diceritakan, kan ada begitu-gitu ya. Kalau saya nggak jangan ngobrol ini, jangan itu, ada SOP itu yang kita dengarkan gitu. Nah berjalannya itu udah semua makanan itu dikumpulkan sama Rangers, kan Rangers yang bawa ya. Semua makanan apa segala macam. Jadi kita itu hanya bawa tasnya aja. Tapi emang pure tas yang kita bawa itu emang isi pakaian kita semua. Jadi itu bukan tas kosong. Itu emang ada isinya. Isinya keperluan kita masing-masing per orang. Semua pemain itu membawa apa yang isinya mereka perlukan gitu. Jadi kita berjalan. Tapi sejauh itu saya berpikir sendiri, wah menarik juga ya gunung itu. Begitu saya udah menapaki di kebun teh, mau masuk ke pos 1, saya ngelihat ke sekeliling, wah indah banget gitu. Karena momen pertama saya gitu melihat ternyata seindah ini gitu ciptaan Tuhan itu. Jadi sepanjang perjalanan tuh kayak mengucap syukur aja gitu, kayak wah gila ya, sekeren ini. Indah ya gitu indah banget gitu. Jadi kita berjalan, menyusurin, kita take di mana adegan saya berlangsung. Dan ya namanya syuting di gunung kan, ketika adegan jatuh, kalau emang harus ngulang, itu ngulang kan. Oh iya, soalnya bukan green screen ya. Ya. Gokil. Jadi ada adegan jatuh, saya ngulang, ulang deh, wah itu naik lagi, jatuh gitu. Ya ada beberapa kali. Dan itu emang saya tidak pakai persiapan yang bagaimana gitu. Jadi real gitu. Tapi saya seneng aja gitu ngelakuinnya itu dengan ikhlas, dengan seneng gitu. Saya tahu harus membedakan di mana saya menjadi saya, di mana saya harus menjadi karakter. Berjalan nyampe di pos 3 kalau nggak salah saya itu. Jadi karakter ini ada beberapa. Nah ada satu itu dia emang orang Papua, orang Ambon mix Papua gitu. Untuk di karakternya ini. Jadi dia ceritanya berteman dengan kita, ikut naik pendakian. Selama di pos 3 ini, dia mendekat ke saya. Terus dia bilang, kakak lihat, ada mata merah yang ngeliatin kita, kata. Saya udah ngomong ke dia, iya, tapi nggak harus dibahas juga kan. Saya ngomong, ya udah biarin aja kali. Mungkin hanya mau memperhatikan, saya bilang. Tapi saya secara pribadi nggak melihat. Secara pribadi saya memang tidak melihat itu. Tapi berjalannya waktu, berjalannya adegan, setiap cut dia itu di sebelah saya ngomong, kakak lihat dia masih ngeliatin kita, kata.
Iya, gue bilang iya. Gitu. Tapi dia tidak ngomong ke siapa-siapa, hanya sama saya gitu. Dia ngomongnya hanya sama saya. Iya udah nggak apa-apa, biarin aja. Gue bilang, udah biarin lah. Gitu. Padahal kan harusnya udah dibilang tadi bahwa di bawah itu kalau ngelihat juga udah pendem sendiri aja kan gitu. Tapi ya udahlah, mungkin saya pikir dia tipe yang harus menceritakan itu kali. Jadi ya sejauh itu saya pikir it's okay lah. Berjalan kita di pos 4 terjadi kejadian di mana teman saya yang campuran ini adalah salah satu momen yang dibilang bahwa naik gunung itu kelihatan aslinya seseorang. Jadi ketika makanan semua udah dipercayakan ke tim Rangers, nah dia masih nyelipin 1 telur mentah di kaos kakinya. Dan di pos 4 itu pecah. Kebayang nggak baunya itu gimana? Bau kaki campur telur. Itu yang bikin salah satu kredit lah. Kita ya ada beberapa dari tim produksi yang cukup marah ya, karena kenapa sih lu harus begitu gitu. Kan udah dibilang bahwa ya kalau satu orang makan semua makan, kalau enggak ya semua juga enggak gitu. Dan percayain aja bahwa semua makanan kan udah dipercayakan dengan tim Rangers gitu. Kenapa harus colong-colongan gitu? Itu yang bikin mungkin beberapa tim produksi agak kecewa dengan kelakuan pemain itu. Yang cukup saya aneh juga, kenapa lu harus sembunyiin itu telur itu gitu. Oke, berjalannya itu kita take adegan lagi di pos 5. Kita persiapan tenda di situ untuk mau tidur. Nah, saya dapat kebagian 1 tenda dengan dia. Yang telurnya pecah itu. Kebayangkan baunya itu. Iyalah. Baunya, bayangin aja itu bau telur campur kaki lembab tuh gimana. Baunya itu bau banget parah gitu. Tapi ya udah. Nah, begitu itu kita nggak langsung tidur, kita masih ngobrol-ngobrol di depan. Nah, ada satu perempuan pemainnya ngomong, Andre, tidur di tenda kita aja kalau enggak. Karena mereka kan ada hubungan kedekatan, bahwa saya sebelum jadi peran Arul tuh saya acting coach-nya mereka kan. Jadi kayak ada kedekatan yang, Kak Andre udah di situ aja gitu kalau bau. Tapi saya mikir, enggak lah, karena itu kan perempuan dia gitu. Saya ngejaga yang, enggak lah, enggak usah, enggak apa-apa gitu. Saya di sini aja gitu. Tapi itu bau banget loh Kang. Kita yang di luar tenda aja ngecium gitu baunya. Kebayang nggak kalau yang di dalam tenda? Udahlah, ntar gue pakai apalah, pakai kain kayak apa. Udah berjalan itu kita ngobrol-ngobrol, nggak ada kejadian malam itu, cuman di saat momen kita udah mau tidur, hujan deras. Begitu hujan deras, saya kayak ada ngedengar kresek-kresek gitu. Cuman pikiran positif saya babi, ya kan? Karena bau itu mungkin mengundang babi. Tapi di satu itu hanya saya yang kayaknya masih bangun. Karena saya nggak bisa tidur juga karena baunya itu kan. Ada dia, sebelahnya teman saya lagi, sama pemain juga. Saya begitu ngeliat mereka udah pules lah. Gitu. Udah saya hanya tidur, enggak tidur yang mau tidur banget ya, hanya tidur ayam lah kalau bahasanya ya. Kita bangun subuh, persiapan naik lagi trekking sampai ke puncak untuk ngabisinnya. Begitu bangun pagi, saya itu melakukan doa pribadi. Doa bahwa terima kasih bahwa saya masih bisa bangun di tengah-tengah gunung yang indah ini. Di saat orang-orang pada asik ngobrol pagi, persiapan sarapan, saya hanya berdoa, terus ada suara-suara burung yang itu bagi saya mungkin langka banget momen ini, saya pikir. Jadi itu hal yang saya lakukan sepanjang pendakian. Kita berjalan sampai ke puncak, tidak ada masalah. Nah, ketika sampai di puncak, begitu take terakhir itu semua foto-foto, semua langsung pada dengan gayanya masing-masing, dengan spotnya masing-masing, foto tempat. Nah, saya ada satu ngeliat burung jalak yang klek, dia hanya di situ aja gitu. Nah, saya ke situ duduk, kok dia mau ya ngedeket gitu. Saya pikir segini indahnya loh Tuhan ciptaanmu gitu. Dalam hati saya itu sekeren ini loh gitu. Yang kenapa nggak dari dulu saya mencoba naik gunung gitu. Luar biasa banget gitu. Apalagi kelihatan kan kota Wonosobo dari atas gunung itu gitu. Terus kayak kabut gitu. Saya pikir wah, udaranya bersih, burung-burungnya masih
indah lah gitu. Ada pantai, ada gunung. Bagi saya dunia ini penuh misteri dengan keindahannya lah, saya pikir. Saya sama sekali tidak foto, sama sekali. Begitu kita dipanggil sama tim produksi, ayo kita lanjut turun. Oke. Untuk kita selesaikan scene-scene yang kurang di bawah. Mungkin jam 3 sore kali. Oh, udah sore. Udah sore. Oke. Di puncak. Begitu saya mau berdiri, kaki saya nggak bisa bergerak sama sekali, Bang Umar. Serius? Serius. Begitu saya mau berdiri, kaki saya nggak bisa bergerak sama sekali. Oh, itu semua ngeliatin. Andre, kenapa? Gitu. Waduh, nggak tahu. Aduh, kenapa ya? Saya pikir. Ini dua-dua itu kayak mati rasa. Terus situasi mulai panik di saat itu. Oh, Andre kenapa? Kenapa Andre? Andre bisa berdiri nggak, Andre? Gitu. Terus saya coba dipapa. Dan nggak bisa. Layaknya orang lumpuh. Iya. Dek, jatuh. Nggak bisa, Andre. Nggak bisa sama sekali. Gitu. Itu saya nggak tahu. Loh, kenapa ya? Ini kok nggak bisa bergerak gitu. Terus ada salah satu ranger digendong aja kali. Ayo kita turun sekarang supaya nggak kemalaman di bawahnya, kata. Oke, begitu saya digendong, itu tas saya itu dibawa sama perempuan, pemain PU-nya. Sini Kak Andre, aku aja yang bawa, katanya. Saya kadang mikir dalam hati, Andre kenapa selemah ini? Jadi ya masa sampai perempuan yang bawa tas itu gitu. Itu apa ya, kadang hal di luar logika. Padahal saya baru kayak mengucap syukur, baru ngelihat burung jalak itu waktunya itu nggak berselang lama dari yang mereka foto-foto, kita last take, terus tiba-tiba nggak bisa bergerak aja. Nah, dan saya nggak punya pemikiran aneh-aneh bahwa ini nanti kenapa-napa lah atau apa. Saya mikir, kenapa sih Andre? Gue kadang ngomong sendiri, Andre lu kenapa, kaki lu kenapa, masa lu ya Andre, masa lu tas lu dibawain perempuan gitu kayak. Itulah untuk penyemangat gue, kayak bisa dong. Nah, gue dibawa Rangers tuh lari turunnya. Nah, kita kalau nggak salah itu berhenti di setiap pos. Nah, di pos 3 kalau nggak salah saya itu udah jam 6 atau setengah 7 malam. Udah dari kita jam 3 di puncak ke bawah itu. Terus saya bilang, stop dong di sini, boleh nggak? Saya bilang. Kebetulan Rangers itu main-mainin nama saya itu Arul, karena kita proses berjalannya syuting tuh demen bercanda. Boleh Arul, katanya. Coba dong, kata. Begitu saya coba, itu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa, Arul. Enggak. Ya udah, digendong aja lagi, kata. Nah, itu sampai di pos 1 itu udah disediain mobil truk gitu, gara-gara kaki saya itu. Kita turun, mungkin nyampe di pos 1 itu sekitar jam 8 atau setengah 9 lah, karena hujan. Pada saat itu hujan lagi. Nah, begitu dijemput mobil, saya dibawa ke base camp, saya langsung dibawa ke kamar, terus langsung kebetulan yang saya ingat tuh banyak bapak-bapak, ada bapak-bapak berapa lah, mungkin warga situ atau orang-orang di situ, ranger situ kali. Kenapa Mas Andre gitu? Waduh, nggak tahu Pak, kaki saya nih nggak bisa bergerak. Ya, kamu di atas ngapain, katanya. Enggak, saya nggak ada ngapain. Benar, katanya. Benar Pak, saya bilang. Udah, katanya. Nah, satu momen itu teman-teman yang lain produksi datang ke kamar itu ngelihat saya. Mereka lumayan sedih karena gimana Kak Andre masih belum bisa bergerak, belum untuk menggerakkan jari kaki aja nggak bisa. Oh, nggak bisa. Untuk menggerakkan jari kaki aja nggak bisa. Mungkin kalau kram saya pikir kita gerakin jari kaki masih bisa betul. Ya. Ini sama sekali nggak bisa. Jadi ya udah, saya pikir nggak berapa lama bapak itu ngomong, yakin Mas Andre nggak ngapain-ngapain? Nggak Pak. Jadi selama di atas saya berdoa Pak. Saya baru kali ini naik gunung dan saya melihat seindah itu. Nah itu, kata dia, ada yang suka sama kamu kan. Maksudnya apa? Ya, ini baik kok. Dia mau ikut sama kamu, katanya. Kamu boleh ngizinin nggak, katanya. Waduh, maksudnya gimana nih Pak? Karena saya untuk yang begitu kurang mengerti ya. Maksudnya ini gimana? Iya, tuh ada noni-noni Belanda yang suka sama kamu, katanya. Ya mungkin karena kamu
ngucap syukur atau apa, atau kamu tidak melakukan kegiatan itu, kita nggak tahu, atau ada kemiripan kamu dengan masa lalunya gitu ya, kita nggak tahu, tapi yang pasti dia mau ikut gitu. Di tengah situasi momen yang seperti itu, saya bercanda, saya ngomong, Pak, izin nih mau tanya, ya kira-kira kalau saya bawa ke Jakarta, makanan Belanda apa yang harus saya siapin ya? Oke. Itu teman-teman yang lain satu produksi, wah anjir nih anak. Karena terus, oh kamu, jadi saya, ya enggak lah Pak, Bapak lagi masa ditanya begitu-gitu, ya enggak lah, saya datang ke sini sendiri ya, balik juga sendiri. Dan itu yang di luar logika saya. Wes, sudah dengar kan? Ayo balik kamu, bergerak. Langsung bergerak normal. Bisa digerakkan maksudnya? Normal. Sakit sedikit? Enggak, saya jalan. Kadang saya pikir kalau pakai logika nggak mungkin sebegitu. Dan di malam itu saya udah ngobrol, udah warawiri lagi. Udah gokil. Itu momen yang paling saya lumayan ngebekas di pikiran saya. Wah, kok bisa ya seperti itu gitu. Makanya begitu saya ngobrol dengan orang, jadi begitu bahwa kata saya nggak tahu, mungkin Bang Umang nanti yang lebih bisa menjelaskan, bahwa kata mereka itu nggak selamanya kalau kita yang berlaku nggak benar di gunung itu yang selalu diganggu. Bisa jadi makhluk-makhluk seperti itu suka dengan kita karena mungkin ada kebaikan kita, atau ada sesuatu yang dari kita yang bikin dia menarik. Itu yang Bapak di situ ngomong ke saya. Jadi saya mikir, oh ya udah. Ya, dan itu nggak ada salahnya, dan dia tetap melakukan izin untuk minta ikut, itu katanya dia melakukan izin, bukan sembarangan ikut. Oke. Wah, gokil sih. Dan itu udah cukup sampai di situ, dan orang-orang tahu itu, dan kita nggak berapa lama dari situ, besok pagi melanjutkan shot kekurangan yang di bawah, dan kita langsung ke Wonosobo stasiun dan moving ke Jakarta. Wah, ini gokil nih teman-teman semua, pengalamannya itu ya, tadi gue masih sempat kepikiran ketika ada satu scene jatuh gitu kan, nggak perfect nih, diulang. Oke, itu masih inget kan berapa kali ulang pas jatuh itu? Sekitar 3 kali. Sedang sih, 3 itu sedang, karena ya beneran di outdoor ya, bukan di indoor gitu. Apa kendalanya Mas Andre ketika saat proses syuting itu? Yang kayaknya ini adegannya kayak paling berat deh bagi gue gitu. Itu bagi saya lumayan kendala, karena permintaan dari sutradaranya, dia nggak pengen saya jatuh itu terlihat dibuat-buat. Jadi harus seperti emang ngedaki, tapi karena licin jatuh. Oh. Itu kan kita berbicara teknis ya. Iya. Teknis. Itu yang ya makanya 3 kali itu bagi saya, untuk saya membiasakan teknis jatuhnya itu. Oh, oke, jadi retake terus ya. Oh, gokil. Nah, Mas Andre, ini kayaknya gue tahu di YouTube gak sih? Iya. Belum rilis lagi ya? Iya. Iya kan ya? Iya. Oke, kalau nggak salah ada deh nanti deh gitu kan. Oke. Dan itu ternyata Mas Andre nih, dan emang kita juga ketemu di sebelum tag ini ya, nggak ada cerita kasih itu ya, nggak ada cerita ya, karena biar gue juga nyimak dari awal sampai akhir dan nggak ada spill sedikit gitu kan. Bener-bener pure gue baru pertama kali gitu, nggak ada settingan di belakang, dan ini merupakan pengalaman yang mungkin berharga buat Mas Andre ya. Gokil sih, gokil. Nah, itu ternyata sulit banget ya teman-teman semua kalau kita adegannya itu di gunung, apalagi itu kan resikonya kan gokil banget. Tapi gue yakin banget di produksi entah itu sutradara dan sebagainya, dia juga menyiapkan rangers ya, untuk membackup gitu kan, untuk mengarahkan, untuk yang tahu medan kan gitu, untuk misalkan bawa alat perlengkapan selama proses syuting itu sendiri gitu kan. Jadi ini perlu digarisbawahi, ternyata walaupun Mas Andre bawa ransel, bawa depek, bawa tas, tapi itu masih ada asinya teman-teman semua.
walaupun itu pakaian ataupun yang pribadi ya sifatnya pribadi. ya. Tapi itu kan sangat lumayan itu, dalam artian baru pertama kali naik gunung gitu kan, ditambah lagi pertama kali naik gunungnya sambil buat film. Movie itu. Jadi double nih, fisiknya kena ya kan. Iya. Bener kan, terus aktingnya diulang-ulang masalah jatuh itu, tapi ternyata di balik film yang bagus tuh terdapat perjuangan yang sangat besar gitu ya. Oke. Pasti itu. Oke, selama menjalani proses syuting entah dimanapun nih, apakah di proses syuting video itu, ini kayaknya pertama kali gue merasakan hal-hal yang dalam tanda kutip horor deh. Kalau untuk di proses syuting, ya saya rasa itu yang pertama kali. Itu yang pertama kali? Itu yang pertama kali. Triple kill tuh. Baru naik gunung, nambah beban, pertama kali dapet pengalaman seperti itu. Satu lagi legendary ya. Oke, iya. Maniak sepek tuh kawan. Oh, jadi ternyata tadi kan kenapa Mas Andre ini jadi akhirnya naik gunung, karena pertama kali juga kan kayak bisa kita bilang MOU dan sebagainya. Oh, nggak naik gunungnya kok gitu ya. Iya. Cuma di adegan kaki gunungnya, tapi ketika pas di tempat nih, pas banget adegannya kayak kepribadiannya Mas Andre. Wah. Jadi bener-bener kayak menjiwai gitu ya. Gitu ya. Oh, nih gokil juga nih untuk perfilman nih teman-teman semua. Oke, mungkin ini pengalaman yang menarik juga, dan tadi juga gue sepakat juga bahwasannya yang teman-teman semua yang mungkin argumentasi yang melintir bahwasannya ketika pendaki yang mempunyai niatan buruk tuh nggak selamanya dihantam dalam tanda kutip gitu ya. Bahkan juga kadang kita berbuat baik juga ada yang ngikutin sampai rumah, entah itu ketempelan, entah itu apa gitu kan. Berarti pengalaman pertama kali juga disukai nama noni Belanda dong? Mungkin bisa jadi, Bang Umang. Apa gua ada orang-orang Belandanya? Enggak ya? Ada sih, ada. Sekilas ada. Apa jadi mungkin misalkan, tadi kan sempet mau komunikasi sama si pacar ya? Iya. Sempet agak crash dikit deh gitu ya. Iya. Mungkin kayak cemburu nih, wah cowok gue nih kan dideketin sama noni Belanda. Bisa ke situ. Bisa ke situ ya kan. Oke. Tapi misalkan nih Mas Andre, misalkan ya, terlepas dari proses syuting dan sebagainya di gunung, misalkan diajak nih oleh temen entah itu siapapun, Mas Andre, ayo dong kita naik gunung lagi nih, mau nggak kira-kira? Mau. Berarti nggak ada timbul rasa traumatik ataupun tuh teman-teman semua, ya kan? Jadi ketika kita naik gunung tuh nggak ada rasa yang dimana ketakutan gitu, justru kayak lebih nagih atau mencoba experience baru lagi nih. Kalau dibilang nagih sih, kayaknya gunung saya bilang memang punya misterinya sendiri. Dan yang kedua bahwa bukan trauma sih, karena saya itu tipe yang saya percaya setiap apa yang kita lakukan dengan kita berawal dengan niat baik, percayalah endingnya juga pasti baik. Betul. Oke, berarti misalkan kita ajak lagi, mau nih. Kalau waktunya cocok boleh. Terus kita pura-pura, Bang Andre, apa namanya? Adegan lagi dong, tadi dong. Gitu. Jatuh lagi ya. Pulang, cut gitu. Sampai malam di situ aja proses shootnya. Ternyata ini luar biasa nih teman-teman semuanya, perjuangan dari Mas Andre dan juga timnya yang menyuguhkan karyanya, menonjolkan keindahan Gunung Prau dan juga keindahan kota Wonosobo. Iya. Gitu kan? Bukan Gunung Prau, Bang. Gunung Kembang. Oh, Kembang. Oke. Oh iya, Gunung Kembang, Gunung Prau. Oh iya, Gunung Kembang yang oke, Gunung Kembang itu teman-teman semua. Oke. Mas Andre, mungkin sebelum ditutup videonya nih Mas ya, mungkin Mas Andre punya pesan kan nih untuk teman-teman semua nih? Pesan saya sih mungkin apa ya, kadang terdapat pro kontra kan dari teman-teman, bahwa sebagian ada yang percaya terhadap hal mistis gitu, sebagian ada yang enggak. Bagi saya hal yang seperti itu tidak harus menjadi pro kontra. Monggo silahkan yang percaya dengan itu, bukan berarti dia menjadi menduakan Tuhan. Dia percaya hal mistis itu, dia tetap menghargai etika budaya yang ada di sekitar. Dia menghormati budaya-budaya yang ada di situ gitu.
Mau yang tidak percaya juga terhadap hal mistis itu, ya monggo juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya dimanapun kita, dimana kaki dipijak, disitulah bumi dijunjung. Itu dia, teman-teman. Jadi tidak untuk memaksakan kita untuk mempercayai hal itu balik lagi ke pribadian, dan juga sepakat bahwasanya hal itu nggak usah jadiin perdebatan pro kontra dan sebagainya gitu. Benar. Kan itu ya pengalaman seorang kan pasti beda-beda. Benar. Dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana untuk kita ambil hikmahnya kan, seperti itu ya Mas Andre ya. Oke, sekali lagi nih teman-teman semua, untuk teman-teman semua yang butuh aktor ya. Aktor ya. Bahasanya agak keren dikit, aktor. Acting coach boleh, aktor boleh. Gitu kan, bisa aja langsung tanya-tanya nih tentang gimana itu prosesnya ya ketika mau mendaftarkan diri gitu kan. Ataupun keluh kesahnya Mas Andre juga selama menjadi coach acting itu gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah selagi kita bisa untuk berkarya dan juga berkarya. Berkarya itu nggak ada limitnya teman-teman semua. Pasti ada ketika kita habis membuat film ataupun video A, pasti ada lagi dikembangin untuk video B, C, D, sampai akhirnya. Jadi gue yakin banget di dunia industri seperti ini ya, nggak ada limitnya dan juga nggak ada batasnya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Andre ya. Sama-sama Bang Umang. Membagikan pengalaman yang cukup menarik, dan juga ternyata di balik sebuah film yang bagus itu terdapat pengorbanan yang sangat luar biasa gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Andre ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Kembang ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Mas Andre. Sama-sama Mas Umang. Bungkus.